Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, kita kembali lagi di channel pembelajaran ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang dicirikan dengan menggunakan biji, maka kali ini kita akan membahas perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak itu adalah untuk mempertahankan jenisnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan pada setiap makhluk hidup untuk berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, pada tumbuhan sebagaimana yang kita ketahui, perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dilakukan secara generatif maupun vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif ditandai dengan adanya biji, di mana tumbuhan akan berkembang biak menggunakan biji. Nah, secara generatif ini membutuhkan proses penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa proses penyerbukan atau perkawinan. Perkembangbiakan berasal dari bagian tubuh itu sendiri, misalnya akar, batang, ataupun daun. Bagian tumbuhan itu kemudian memisahkan diri atau sengaja dipisahkan dari tumbuhan induk. Jadi cukup diperlukan satu induk saja. Tumbuhan baru yang dihasilkan akan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Ada dua jenis perkembangbiakan vegetatif, yaitu secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Nah, kita juga bisa paham bahwa tentu setiap tumbuhan akan berkembang biak. Apakah dia akan berkembang biak secara generatif, yaitu menggunakan biji, ataukah secara vegetatif alami. Nah, namun tumbuhan juga bisa dibantu perkembangbiakannya oleh manusia yang kita sebut dengan vegetatif buatan. Macam-macam perkembangbiakan secara vegetatif alami adalah umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tinggal, tunas, tunas adventif, geragih, dan spora. Umbi batang. Umbi batang berupa batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi umbi sebagai cadangan makanan. Di permukaan umbi batang muncul mata tunas berupa kuncup yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Contoh, kentang, ubi jalar, dan talas. Salah satu cara untuk mengingatnya adalah kentang umbi batang, tang-tang. Nah, begitu ya. Umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang bentuknya berlapis-lapis. Setiap siung umbi lapis akan dapat menjadi individu baru. Pada bagian atasnya akan tumbuh tunas dan kemudian pada bagian bawahnya akan tumbuh akar serabut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contoh tumbuhan umbi akar antara lain wortel, lobak, singkong, dan bunga dahlia. Akar tinggal, rizoma atau rimpang. Rizoma merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Salah satu ciri rizoma yang nampak adalah adanya ruas-ruas, sehingga dari setiap ruas tersebut dapat tumbuh individu baru. Selain sebagai alat perkembangbiakan, rimpang berfungsi juga sebagai tempat cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau rimpang adalah kunyit, jahe, lengkuas, kencur, temulawak, dan sansevier. Tunas. Tunas adalah keturunan atau anakan yang tumbuh dari pangkal batang pohon yang ada di dalam tanah. Meskipun tunas ini tumbuh dari batang induknya, namun hidupnya tidak tergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang, bambu, dan tebu. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di luar bagian batang.
Tunas ini dapat tumbuh pada tepi daun seperti cocor bebek. Selain pada tepi daun, tunas ini juga dapat tumbuh pada akar seperti pada sukun dan kesemak. Geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Geragih tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Contoh jenis tanaman yang berkembang biak dengan geragih antaranya adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. Spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Ada tambahan lagi perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu membelah diri. Membelah diri merupakan perkembangbiakan dengan cara membelah sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Setiap sel anak yang dihasilkan akan menjadi individu baru. Sifat sel anak ini akan sama dengan sel induk. Pada tumbuhan, contoh perkembangbiakan ini terjadi pada tumbuhan rendah atau bersel satu, seperti pada tanaman ganggang biru. Yang terakhir, fragmentasi. Perkembangbiakan secara fragmentasi adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara membelah atau memotong tubuh menjadi beberapa bagian yang kemudian bagian tubuh yang terpotong tersebut akan berkembang menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini adalah ganggang Spirogyra dan Oscillatoria. Demikian pembahasan kita kali ini tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam pembahasan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Bagi kalian yang belum subscribe dan like, silahkan untuk segera subscribe dan like ya, agar bisa mengikuti perkembangan dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.